Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini. Saya mengajar pada pelajaran produktif teknik permesinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa teknik permesinan kelas 12. Pada pagi hari ini kita akan kembali pada pelajaran teknik permesinan bubut, dan kita meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang bubut tirus. Bubut tirus itu salah satu bagian dari bubut kompleks. Itu bubut tirus, kita jelasin dulu bubut tirus sampai kelar, baru next selanjutnya. Oke. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu, ada 3 cara untuk membubut tirus, yaitu dengan cara menggeser kepala lepas dan memutar eretan atas, dan juga menggunakan taper attachment. Nah, yang menggeser kepala lepas sudah kita jelaskan yang minggu lalu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang cara membubut tirus dengan menggunakan memutar eretan atas dan juga menggunakan taper attachment. Oke, next. Nah, memutar eretan atas. Eretan atas pada mesin bubut dapat diputar atau dimiringkan dengan mengandalkan mur pengikat pada eretan tersebut. Penyesuaian sudut kemiringan dapat dilakukan dengan berpedoman pada skala sudut yang ada pada eretan atas. Metode pembubutan tirus dengan mengiringkan eretan atas menggunakan metode yang paling mudah. Membubut tirus dengan metode ini juga dapat digunakan untuk membuat tirus dengan sudut kemiringan yang besar, namun penggunaan eretan atas memiliki keterbatasan. Membubut tirus dengan eretan atas menghasilkan tirus yang pendek. Selain itu, membubut dengan eretan atas tidak dapat dilakukan secara otomatis. Nah, di dalam mesin bubut apapun itu yang bisa digunakan otomatis hanya eretan memanjang. Nah, hanya itu saja, hanya eretan memanjang saja. Nah, untuk eretan atas dia nggak bisa digunakan otomatis hanya ada pada eretan memanjang saja di semua mesin bubut, seperti itu. Maka dengan pembubutan tirus dengan menggunakan eretan atas itu nggak bisa menggunakan otomatis, jadi satu-satu dia gunain eretan atasnya. Yang biasa dipraktekin di sekolah kita itu dengan memutar eretan atas. Nanti insya Allah kalau kita udah masuk seperti biasa, nanti saya ajarin cara membubut tirus dengan memutar eretan atas pasti. Oke, kita next. Nah, ini dia gambaran dari pembubutan tirus dengan memutar eretan atas. Saya munculin pointer terlebih. Oke, saya udah munculin pennya. Nah, yang disebut eretan atas yang mana sih? Ini eretan atas. Ini disebut eretan atas. Ya, ini proses tirus yang digunakan, proses tirusnya. Nah, ketika menggunakan pembubutan eretan atas, yang dimiringin yang ini, eretan atasnya. Untuk eretan atas akan dimiringi. Nah, ketika penggunaan itu eretan melintang tidak terlalu digunakan hanya untuk memajukan. Ketika sudah sampai kepada akhir ini, baru eretan melintang diputar sehingga
ini bisa maju ke depan. Untuk menentukan ukuran eretan melintangnya, nah untuk menentukan tirusnya menggunakan eretan atas. Nah, eretan memanjang ada fungsinya nggak? Enggak. Justru titik 0 itu ditentukan pada eretan memanjang. Ketika sudah pas, berada di tengah-tengah, sudah pas tujuannya, eretan memanjang sudah nggak usah digerakin lagi. Justru malah dikunci eretan memanjang itu. Yang digunakan dua itu, eretan atas dan juga eretan melintang. Ada rumus-rumusnya, itu rumusnya nanti akan saya sampaikan. Oke, kita next. Nah ini nih Cak ini udah tahu ya, nggak usah saya jelasin lagi, udah kelas 12 masa nggak tahu. Steel itu besi, top slab ini maksudnya eretan atas, yang gambarannya seperti itu. Oke, next. Nah ini adalah rumus tirus dengan memutar eretan atas. Dicatat terlebih dahulu. Rumusnya adalah tangan alfa sama dengan D besar itu diameter besar dikurang D kecil, diameter kecil, dibagi 2 L itu panjang yang akan digunakan tirus. Nah, perhitungannya seperti ini. Nah, tangan alfa ini adalah tabel sudut istimewa, ada di tabel sudut istimewa. Nah, nanti akan saya unjukin tabelnya seperti apa. Soalnya saya lupa taruh di slide ini. Makanya nanti ketika hitungan ini sudah ada hasilnya, maka dihitung dengan dicari di tabel sudut istimewanya tangan alfanya berapa, seperti itu. Nanti ketemu menjadi berapa derajatnya, hasilnya akan menjadi derajat. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, menggunakan taper attachment. Membubut tirus dengan menggunakan taper attachment tergolong dalam jenis pembubutan kopi. Proses pembubutan tirus dapat terjadi. Maksudnya pembubutan kopi itu udah tinggal jadi, nggak usah banyak perhitungan. Karena taper attachment itu adalah alat yang digunakan untuk membuat tirus. Proses pembubutan tirus dapat terjadi dengan menghubungkan eretan melintang dengan taper attachment. Taper attachment yang terhubung dengan eretan melintang mengakibatkan pergeseran secara radial selama proses penyayatan memanjang. Pergeseran tersebut terjadi sesuai dengan perbandingan dari taper attachment. Nah, untuk taper attachment ini kita sendiri nggak punya alatnya di bengkel kita. Maka nanti di akhir saya akan menunjukkan video yang menunjukkan tentang cara penggunaan taper attachment. Kita ngeliat penggunaannya aja. Untuk di sekolah nanti kita prakteknya dengan menggunakan memutar eretan atas. Oke, next. Nih cara-cara dalam menggunakan taper attachment. Yang pertama, dipasang pada bagian belakang bed mesin. Bed mesin tahu ya, nggak usah saya jelasin lagi. Kalau nggak tahu japri saya aja. Yang kedua, atur sudut mistar pada taper attachment. Nah, jadi di taper attachment itu terdapat alat untuk mengukurnya, ada perhitungannya, yaitu mistar, ada seperti mistar seperti itu. Jadi kita mau sudutnya berapa bisa tinggal dilihat di situ. Yang ketiga, hubungkan eretan dengan taper attachment dengan menggunakan bout penyetel. Yang keempat, jika eretan memanjang digerakkan, maka eretan melintang akan bergerak mengikuti sumbu mistar penghantar, sehingga akan menghasilkan sayatan yang sejajar dengan mistar penghantar. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, di sini ada keuntungan dan kelemahan menggunakan taper attachment. Nah, keuntungannya tentu dalam proses tirusnya menjadi lebih cepat karena dia bisa menggunakan otomatis. Nah, seperti yang saya bilang tadi,
Eretan atas itu nggak bisa otomatis, yang bisa otomatis itu eretan melintang dan juga eretan memanjang. Oke. Nah, yang kedua, alat ini bisa digunakan untuk tirus dalam. Sebenarnya tirus dalam dengan menggunakan eretan atas pun bisa, tapi dengan pahat yang berbeda. Nah, kelemahannya settingnya rada susah dia, setting taper attachmentnya, jadi rada lama. Nah, besar ketirusan terbatas hanya 20 derajat, berarti dia nggak bisa tirus yang besar, tapi bisa bikin panjang tirusnya. Jadi untuk ketirusannya masih lebih bagus dengan menggunakan eretan atas, tapi eretan atas tuh bisanya pendek. Kalau taper attachment terbatas ketirusannya, tapi dia bisa untuk panjang, seperti itu. Ini adalah gambar dari taper attachment. Keren ya. Oke. Adalah gambar dari taper attachment. Ini yang dimaksud dari mistar tadi, penghitungannya di sini. Nah, bisa lihat ini adalah bed. Nah, ini adalah bed. Jadi dipasang pada bed taper attachment ini. Nanti di akhir video setelah slide ini akan saya munculkan video penggunaan taper attachment biar kalian bisa lihat gitu, biar nanti kalau di dunia kerja udah nggak asing sama taper attachment. Oke, next. Terima kasih untuk hari ini. Untuk hari ini cukup sekian. Besok kita materi selanjutnya yaitu bobot eksentris dan bobot ulir. Nah, pokoknya kita masih untuk kelas 12 lebih di bobot kompleks ini materinya nggak banyak gitu, lebih banyak prakteknya sebenarnya. Makanya kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.